Makasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Pak Satar selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sukamaju. Sukamaju. Bapak Ibu semua, Pak Imam dan staf yang selalu mendampingi kegiatan rehabilitasi hutan khususnya di kelompok tani hutan Sukamaju ini, Pak Satar dan anggota-anggota yang lain. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Satar maupun Pak Imam terkait dengan sudah lancarnya lah ya, sudah lancar di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan di daerah mana ini? Dinas Kiri, Mas. Dinas Kiri. Dinas Kiri. Kiri. Dinas Kiri. Jadi ada dinas kanan, ada dinas kiri. Dinas Kiri. Ini dinas Kiri ya? Kiri. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya, awal yang baik di dalam kolaborasi, terutama dalam menahan lahan kritis kita ya, mengatasi lahan kritis kita, lahan yang kurang produktif dan ya sebagainya untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan tentunya bisa melestarikan hutan kita. Terus yang keduanya juga saya juga mohon maaf ya, harusnya Pak Direktur ini yang di sini, tapi beliau ada kegiatan lain sehingga menegasi kami. Jadi kemarin kami juga sudah ke kelompok tani, lupa lagi Kemarin tani apa ya? kelompok tani apa yang di Pasar Baru? Yang di Desa Pasar Baru. Nah ya lah, pokoknya di sana ya. Ya, alhamdulillah hasilnya ya lumayan bagus ya, bagus lah ibaratnya. Ya, karena memang diawali dengan perencanaan yang partisipasi yang melibatkan masyarakat. Jadi tanaman-tanaman yang memang ditanam merupakan bagian dari keinginan mereka, sehingga mereka mau menjaga dan mau memelihara apa-apa yang sudah ditanam. Dan mudah-mudahan di sini juga sama. Cuman pesan saya sih, ya jangan sampai BPDAS itu hanya mengiyakan tanaman-tanaman yang disukai, karena siapa tahu tanaman yang disukai oleh masyarakat itu ternyata tidak cocok dengan kondisi lahan yang ada di kelompok tani, sehingga nantinya kelompok tani ini sudah sangat berharap bahwa tanaman yang ditanam itu tumbuh bagus, berbuah, ataupun bisa panen, ternyata tumbuh saja tidak tumbuh ternyata tidak berhasil menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa-apa yang memang diinginkan oleh kelompok tani. Karena apa? Ternyata tidak cocok dengan lahan yang dikelolanya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian teman-teman di BPDAS, karena saya yakin ya petani ini terkadang juga hanya ikut-ikutan Pak. Nah, ikut-ikutan di suatu daerah lagi rame, lagi laku produk itu, kita juga ingin seperti mereka agar laku. Tetapi lagi panen, ternyata harganya pun anjlok. Biasa jadi petani-petani kita semacam itu, sehingga tidak bisa mencoba untuk ini cocok tidak sih dengan lahan kita. Jarang yang intinya lebih banyak ikut-ikutan. Dan ini yang menjadi tantangan teman-teman BPDAS untuk memperbarui, untuk belajar ya, untuk mengetahui perkembangan terutama kesesuaian lahannya itu. Jadi tidak serta-merta hanya karena petani itu ingin mengiyakan tapi programnya gagal. Itu yang pertama. Jadi karena petani-petani kita juga perlu diedukasi, perlu diberi pembelajaran lah, atau kita sebaliknya yang harus belajar. Jadi tidak merasa kita karena aparat negara misalkan, pegawai negeri misalkan, sudah merasa tahu segalanya. Jadi kita bisa jadi kita yang belajar, tapi pada umumnya memang kondisi petani kita ya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan ini dan ikut-ikutan pasar terutama ya, karena pasarnya lagi laku,
semuanya akan ikut. Iya. Tetapi ya karena nanti suatu saat mungkin bisa panen semua, barang banyak, harga langsung anjlok. Petani marah. Nah, nanti maksimum salah saja. Kan kayak gitu ya. Bahkan tadi sepanjang jalan cerita, ketika panen Mas Ilham itu apa namanya buah naga atau apa ya? Iya, Buah naga langsung dibuang begitu saja karena marahnya. Yang ini yang sebenarnya pemerintah juga tidak ingin seperti itu ya. Jadi ya perlu diedukasi lah. Terus yang keduanya, jadi mungkin ini juga berlaku kemarin di kelompok tani yang kemarin ya. Awalnya menolak karena ketakutan akan diusir katanya ya. Akan diusir rumahnya, akan diusir mata pencahariannya dan sebagainya tadi karena menerima bantuan dari pemerintah terutama nanam Pak. Dan ini saya dapat cerita, dapat informasi ini hampir di semua Kalimantan Pak kayak gini posisinya. Ya ini kewajiban kita juga untuk mensosialisasikan bagaimana membangun hutan secara kolaboratif Pak. Nah sekarang kan ada namanya persetujuan perhutanan sosial, bisa diarahkan ke situ sehingga teman-teman petani ini bisa nyaman di dalam ya kalau orang Jawa nggarap ya Pak, nggarap hutan. Dari mengelola hutan bisa nyaman, bisa tidak ada was-was lagi dan tidak ada berprasangka buruk bahwa pemerintah itu akan mengusir ya, jadinya kalau kayak gini terus kan setiap program kita juga akan tidak ditanggapi juga oleh masyarakat karena ada anggapan bahwa oh nanti kalau saya ikut program rehabilitasi hutan, saya menanam di situ, tanah saya dirampas oleh negara misalkan. Jadi ini anggapan-anggapan yang harus kita kita luruskan. Tidaklah mungkin lah kalau menurut saya sih pemerintah itu mengusir warga negaranya ya. Luasnya ada berapa Pak? 80. 300. Wah, luas sekali, makanya luas sekali kan, dari bisa dibantu lah Mas nanti. Oke. Terus yang ketiganya saya juga terima kasih Pak karena beberapa kelompok tani kemarin juga ternyata menyadari Pak, ternyata ada hubungan baik antara hutan dengan banjir, dengan tanah longsor. Jadi kesadaran ini yang mudah-mudahan terus bisa terjaga sehingga bisa menjaga hutan. Jadi hutan bukan berarti hanya mutlak kayu-kayuan Pak, tapi bagaimana memanfaatkan hutan itu tidak merusak sehingga tidak ada banjir seperti yang sekarang ini, misalkan di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Dan itu ya karena akibat kita sendiri lah. Jadi ya menjaga hutan itu tidak tidak rugi lah, tidak rugi karena, dan menjaga ini bukan berarti saya tidak boleh bertani di situ ya Pak Imam ya. Tidak boleh di sini, pokoknya tidak boleh. Nah buktinya sekarang dengan pola agroforestry Bapak bisa menanam pisang. Nah kebetulan ini ada pisangnya Mas sudah ada pisangnya ya Mas, ada pisangnya. Ada banyak lagi nih. Kalau ini kopi mungkin kopi saset ya. Nah, kalau yang ini yang pisangnya. Kamu bisa menanam pisang, bisa menanam padi padi koko ya kalau orang Jawa bilang. Nah, terus ada tanaman-tanaman yang lain. Jadi bisa ditanam ya multi jenis ya, banyak jenis di sini. Dan itu yang kami harapkan Pak Tajudin lah ya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih ke Pak juga, salam ke kawan-kawan petani yang lain. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu.